biar kita tidak salah paham ya. Ya, biar kita tidak salah paham apa yang dipahamkan Abah Sobo tadi. Ya. Siap, Pak Guru. Ya, tentang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Nah, Abah Sobo ini sahabat beriman ya, dia duduknya di hakikat. Ya. Nah, duduknya di hakikat tuh ya, makanya dia tersebutlah nama-nama itu ya, tersebutlah. Ya. Nah, ini harus kita mampu, bagaimana harus kita mampu merangkai kita naik apa yang lagi, dikatakan kita Abah itu udah Sobo naik tadi. lagi Yuni. Kita Iya. udah tinggi. Ya, harus Lebih kita tinggi mampu dari merangkai. burung. Iya. Lanjut Pak Guru. Terus pintar Ya, merangkai begini katanya Bapak maksudnya ya. Guru. Nah, ya, begini maksudnya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadi yang Abah Sobo tadi mungkin terangkan ya, mungkin kita ada sedikit salah paham seperti dikatakan Bunda Bening ini ya. Lalu yang asyhadu anna muhammadar rasulullah itu jangan kita artinya menyebut Muhammad begitu ya. Atau kita menyebutkan seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad ya, atau asyhadu anna Bening begitu. Nah, ini harus kita paham di sini biar kita tidak salah paham ya. Makanya sahabat beriman di sini kalau kita sebagai umat muslim ya, cukup kita hanya menyempurnakan ya. Kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, yang mana Allah itu ya, yang mana yang Allah itu di dalam diri kita. Muhammad Rasulullah, yang mana yang Muhammad itu ya di dalam diri kita itu ya. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu kan mim ha mim dal ya, mim kepala, ha dada, mim perut ya, dal kaki. Berarti dia bentuknya manusia ya, mim ha mim dal. Muhammad Rasulullah, mana yang Muhammad itu, mana yang sebagai alam itu, mana yang sebagai alam di dalam diri kita ya. Mana yang Rasul, mana yang manusia itu utusanku ya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mampu menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Jadi saat kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah ya, tidak perlu lagi kita terpental keluar ya, Allah itu di luar. Mana yang Allah itu di dalam diri kita ya, dan Muhammad Rasulullah, jangan lagi kita terpental keluar kepada Nabi Muhammad ya. Mana yang alam bagi diri kita ya, sebagai rahmatan fil alamin, yaitu yang dikatakan bertuhannya Allah itu ya, atau dikatakan Allah itu sebagai Tuhan rahmatan fil alamin ya, Tuhan sekalian alam, mana ya. Itu yang maksudnya Abah Sobo, biar kita tidak keliru sahabat beriman. Makanya kalau saya sedikit menjelaskan tentang duduknya di ilmu ya, biar kita tidak salah paham ya. Kita ini kan artinya kembali untuk menghilangkan nama itu ya. Kita kembali itu untuk kita melepaskan semua ya. Ya, bagaimana yang disebut tadi hidup di dalam diri kita ya, itu maksudnya ya. Allah ini kan sebagai rahmatan fil alamin ya, Tuhan untuk sekalian alam ya. Ini yang dikatakan Rabbil alamin, ini yang dikatakan hamba ya. Makanya Allah itu jatuh kepada zat ya. Zat itu yang mana? Zat itu yang ruhani, rabbani, dan nurani ya. Sebenarnya ya, hamba Allah, Allah hamba, itu sama saja. Karena Tuhan itu dia mengadakan kehambaan dari dirinya sendiri. Makanya di sini hanya kita mampu mempelajari bagaimana untuk kita mengejar kehambaan. Ternyata kalau kita sudah mampu di situ menetapkan diri kehambaan, ternyata hamba itu juga Tuhan. Ya, karena memang hamba ini dari dirinya sendiri begitu. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, mana yang Allah itu? Mana yang Allah yang menguasai rahmatan fil alamin di dirimu itu? Yang menguasai alam dirimu itu, yang menguasai Muhammad tadi. Ya. Yang menguasai jasadmu tadi mana? Ya, ini kan sebagai Tuhan rahmatan fil alamin, sebagai Tuhan alam semesta untuk dirimu. Mana?
Nah, itulah dia zat. Nah, zat itu yang mengumpulkan semua tadi rohani, rabbani, nurani. Ya, nah, itulah yang menggerakkan semua tuh. Ya, yang membuat jasad itu ada. Itulah zat. Ya, nah, kalau kita berbicara zat, nah, tentunya ada dua lagi. Tapi karena kita tidak menjuru ke sana, ya sedikit saya meluruskan. Ya, begitu. Nah, makanya ada Allah yang ada Tuhan yang bernama Allah, ada Robbil Alamin, ada apa namanya Robbil Alamin untuk alam, Robbinas untuk manusia, ya Ilahinas untuk Tuhan manusia. Ya. Begitu. Nah, jadi biar kita tidak salah paham apa yang dikatakan Abah tadi ya. Nah, itu duduknya dia di hakikat, makanya tersebutlah semua alam-alam, tersebutlah para nama-nama nabi, itu duduknya hakikat, ya. Ya makanya dia menjurus kepada amalan-amalan juga, ya. Karena dia memang jurusannya ke hakikat, ya. Hakikat itu dia tidak mampu ke sirhu, ya, sir dalam artinya rahasia di dalam rahasia, tidak mampu. Lingkungan hakikat itu tidak mampu dia menjabarkan hakikat apa rahasia di dalam rahasia, ya. Dan rahasia itu ada di dalam lagi ada rahasia. Nah, karena hakikat ini dia menceritakan tentang alam, tentang amalan, ya. Nah, makanya tersebutlah semua nama tuh. Nah, itu konsepnya masih tauhid, ya. Nah, tauhid ada tingkatannya lagi, ya. Tingkatannya adalah tauhudun, ya. Tauhudun, Allahudun, Muhammadun. Ya, makanya la ilaha illallah itu kalau dia masih dalam konteks agama, iman, masih picak 4 dia, masih disebut dengan zatnya hak. Ya, la ilaha illallah. Tapi kalau sudah duduk di makomnya diri sebagai ilmu untuk diri kita, la ilaha Allah. Ya, sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Ya, tidak lagi kita menyebutkan zat, la ilaha, ada hak di situ, illallah. Ya, karena ini pedomannya adalah tauhid sebagai Tuhan untuk sekalian alam saja, ya. Nah, begitu sahabat beriman, makanya tingkatan pembelajaran itu, makom-makom itu membeda-bedakan bahasa, ya. Nah, ada sirha, ada sirhu, ada sirhi, ya. Di dalamnya ada apa ini? Ini hakikat nggak tahu, hakikat nggak tahu, karena dia hanya berbicara alam. Ya, beliau tadi, ya. Nah, hakikatnya marifat, hakikatnya tarekat terkumpul tadi kepada beliau, ya. Ini membicarakan membicarakan tentang lingkungan hakikat. Makanya sebutlah nama dia Nur Muhammad, ya. Nah, tapi kalau dalam konsep ilmu, ini sudah menjurus ke dalam diri. Memang benar Abu Sobo tadi mengatakan, ya. Nah, tapi yang membuat kita bingung tadi katanya, makanya kita harus mampu merangkai apa yang dipahamkan oleh beliau tadi, ya. Karena orang-orang yang mampu memahamkan, di situ ada pikiran kita, ya, cara berpikir kita, ya, tapi cara berpikirnya Allah, ya. Sehingga Umi Bening ini mengatakan, lalu kalau kita bersahadat menyebut nama kita begitu, ya, lalu kita menyebut nama kita begitu, ya. Artinya tidak perlu menyebut nama, tidak perlu kita mantul keluar untuk kepada Nabi Muhammad, hanya kita cukup memandang diri mana yang Muhammad itu, ya, mim hamim, dan mana yang alam kita itu, ya. Mana yang alam, ya, sebagai Allah rahmatan fil alamin, ya. Makanya maujudnya kepada Nabi Muhammad, ya. Gitu. Ini masih dalam konsep tauhid, ya, karena masih tersebut Muhammadnya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tapi kalau sudah konteksnya di tauhudun, di ilmu, ya, di diri kita, Allahudun Muhammadun, udah lenyap semua, udah nggak ada sebutan, ya. Udah nggak ada lagi yang dinamakan Muhammad, Adam, Nur, Zat, udah nggak ada. Sudah la ilaha Allah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang bernama Allah. Ya, gitu.
Nah, Sedikit Bang ya, Hamba, terima kasih banyak. Sebenarnya saya tidak terpengaruh, kan saya orangnya kadang kritis tuh Bang Hamba kalau ada yang orang ngomong aneh. Tadi tuh cuman saya bertanya supaya dia menjelaskan gitu, itu. Tapi saya Bang Hamba syahadat aja saya ikutin Bang Hamba sekarang beneran. Terus dalam tidak penyebutan begini la ilaha maksudnya. illallah juga la ilaha Allah sekarang saya makanya kemarin itu mungkin terus Tidak. keliengan. Keliengan. Iya, begini Umi ya, biar kita tidak salah paham ya. Di sini Iya, kita sama-sama belajar semua ya, dengan bagaimana kita mendudukkan adab kita, karena inilah iya, yang mengatur ilmu ya. Abah Sobo yang dia sampaikan tadi memang benar, ya, benar, ya. Tapi dia masih dalam kualitas hakikat. Ya benar tadi itu sudah benar. Ya, saya hanya di sini sedikit meluruskan, ya, biar kita tidak salah paham semua, begitu. Ya, karena di sana tadi tersebutlah nama tadi ya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad tersebutlah. Jadi kita bingung nih, ya, kita bingung. Berarti dia menjuru kepada alam, ya. Makanya saya katakan lagi, ya, kalau lingkungan hakikat dia tidak akan mampu memahamkan, ya, sir di dalam sir, ya, rahasia di dalam rahasia tentang sifat, bizat, ya. Karena memang sudah aturannya begitu, aturan tauhid, ya. Hakikat tidak boleh mampu mencapai begitu, tidak boleh. Ya, tentang kajian wujud sir, tidak boleh karena memang sudah peraturan tauhid. Ya, karena apa? Kalau tauhid dia masuk ke ranah tentang pengkajian ilmu, ini akan terbentur dengan alam. Ya, akan terbentur dengan alam. Tersebutlah nama-nama dia. Ya. Nah, tersebutlah. Ya. Begitu ya, makanya kita harus mampu merangkai ya. Berarti Abah Sobo ini dia memahamkan hakikat ya, karena tersebutlah alam ya. Dia alam, amalan tuh ya, amalan. Tapi kalau ilmu ini kan menyelamatkan kita, artinya untuk konteks untuk kita menyelamatkan diri kita ya, karena sudah dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mampu menyelamatkan selain dirinya sendiri. Ya, jadi asyhadu la ilaha illallah. Ya, mana yang Tuhan yang benar, mana yang Allah itu ya. Karena di sini belum ada Tuhan, jangan dulu kita cari Tuhan. Makanya saya katakan lagi, jangan dulu kita mencari Tuhan, ya. Jangan dulu kita mencari yang menyaksikan. Ya, cukup bagaimana kita mengadakan, kita menundukkan diri kita sebagai kehambaan di sini. Ya, kehambaan yang betul-betul benar-benar sadar. Kalau duduknya hamba sudah benar, ini sebenarnya sudah Tuhan, ya. Makanya hamba itu dari dirinya sendiri, ya. Hamba itu datangnya dari dirinya sendiri. Makanya dia jadikan hamba biar dipanggil dengan nama Allah, ya. Oh, berarti hamba itu tidak jauh berarti selain Allah itu sendiri, selain Tuhan itu sendiri. Iya, karena dia menjadikan hambanya itu, dia menjadikan umat dari dirinya sendiri. Ya, makanya tidak ada pengkajian tentang Tuhan, ya. Tapi bagaimana pengkajian tentang diri kehambaan? Dan apabila ini sudah duduk dalam kehambaan yang dikatakan diri fanafila, ya, berarti Allah kan tidak melahirkan, ya. Berarti yang kosong ini, yang sadar ini, berarti ya tidak lain selain dirinya, ya. Gitu. Ya, makanya tidak ada yang mengkaji Tuhan, tidak ada. Hanya bagaimana kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lewat apa? Lewat kehambaan tadi. Ya, makanya kalau kita kaji tubuh kita ini, ya, jasad kita ini pasti ketemunya Allah. Ya, Allah itu kan zat. Ya, bukan Tuhan, tapi pemilik nama Tuhan. Ya, makanya kalau tidak ada Tuhan di situ, zat ini tidak bergerak. Ya, sifat ini nggak bakalan bergerak. Ya, dia hanya sifat kodat iradat sama basar kalam, dia tidak bergerak dia. Ya, makanya setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku, lalu tunduklah kamu kepadanya, karena semua sudah saya menggerakkan di situ. Ya. Dia bersifat kepada zatnya. Artinya gerakan ini dia membuat jasad itu bergerak. Ya,
Tapi Tuhan tidak memiliki sifat. Ya, hati-hati. Ya, Tuhan bukan sifat. Ya. Makanya yang dikatakan ma'nawiyah ini bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan. Ya, ma'nawiyah ini dia hanya teruntuk kepada sifat. Ya, sifatnya Allah. Ya. Hati-hati sifatnya Allah dengan Tuhan yang bernama Allah. Hati-hati ya. Nah, sifat ini jatuh kepada Allah. Ya. Nah, apa yang artinya yang ada kepada Tuhan yang bernama Allah tadi, inilah yang dikatakan adalah manawiyah. Ya, manawiyah itu tidak ada pada sifat. Dan sifat kodrat iradat tidak ada sama Tuhan karena dia jatuhnya kepada Allah. Sifat Allah, sifat zat. Inilah yang dikatakan diri halus atau diri ayan sabita. Ini yang kita akui dulu, yang kita imani, jangan dulu ke Tuhannya. Ya, nah, nanti dia ini kalau sudah duduk, sudah bagus duduknya, oh berarti perbuatan semua sifat ini dari keinginan Tuhan tadi. Ya, begitu. Nah, makanya ada Robbinas, ada Ilahinas, ada Allah. Ya. Nah, Allah adalah namanya, Robbinas adalah kekuasaannya, Ilahinas adalah penguasa dari segalanya. Ya, begitu sahabat beriman. Nah, ini duduknya di tauhidun, ya. Duduknya di konsep ilmu. Kalau kita untuk menyelamatkan diri kita, ya. Ya, untuk kita menyelamatkan diri kita untuk pengenalan rahasia tadi. Ya, berarti yang sifat itu kodrat iradat, yang sifat ma'nawiyah itu berarti sifatnya Allah ya. Oh, gitu ya. Oh, berarti dia hanya teruntuk kepada sifat. Itu yang tidak ada kepada Allah, ya. Yang tidak ada kepada Tuhan, makanya dia jatuh kepada sifatnya Allah. Sifatnya Allah itulah yang harus kita tidak akui, ya. Nah, sedangkan yang Tuhan ini hanya memiliki sifat manawiyah. Apa sifat manawiyah? Nah, itulah yang hidup, itulah yang kelihatan pada dirimu, ya. Itulah dirimu itu, itulah diri ragamu itu. Makanya kalau kamu meninggal tidak kelihatan. Selagi kamu memiliki tubuh itu berarti kamu hidup. Itulah manawiyah. Ya. Itulah nafsiyah ya. Maaf ya. Itulah nafsiyah. Ya, hidupnya itulah hidupnya Tuhan itu. Yang menggerakkan semua zat, yang menggerakkan semua sifat. Ya, makanya jangan pernah merasa memiliki itu, yang hidup itu di dalam dirimu. Nah, itu yang dikatakan sifat nafsiyah, naf itu hidup. Ya. Nah, sedangkan yang manawiyah tadi sifatnya Allah. Ya, sifatnya kepada zat. Ya, tapi ini semua bergerak karena ada manawiyah tadi. Ya, ada hidup tadi. Ya, sumber daripada kehidupan. Ya, yang membuat alam semesta ini ada. Ya. Makanya saya katakan lagi, nafas itu bukan nyawa. Ya, nafas itu bukan nyawa. Nyawa itu batin. Ya, nyawa itu kolbi. Ya, nyawa itu kolbi. Nah, nafas itu batin. Ya, makanya beda tuh. Ya, jangan kita mengatakan diri kita ini nyawa. Ya, tapi diri kita ini nafas. Ya. Batinnya Allah. Batinnya Allah, sumber daripada kehidupan, bukan yang kehidupan, kita adalah hidup. Ya, makanya kalau kita meninggal bukan meninggal, ya, kita kembali namanya. Karena kita tidak akan pernah mati, jiwa itu tidak akan pernah mati. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, siapa yang tinggal di situ jiunnya? Ya, dan siapa yang kembali? Ya.
Kalau innalillahi berarti alif kembali kepada alif. Ya, makanya dia berpindah-pindah. Ya, zat itu. Ya, tapi zat itu tidak akan bakalan hidup. Ya, kalau nggak ada yang menghidupkan. Ini yang dikatakan, ya, ini yang dikatakan nur. Ya, nur itu atau dikatakan ruhnya ruh itu nur. Makanya kita ini hidup dikatakan nur. Ya, nur itulah yang menghidupkan segalanya. Ya, atau dikatakan ruhnya ruh tadi, itulah nur. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hakikat, terbongkar lagi dia nih. Karena apa? Tersebutlah Nur Muhammad, Nur Hak Allah, Nurullah, Nur 4 alam dia. Ya, terbongkar lagi. Ya, tersebut lagi yang lain-lain. Kalau kita turunnya di alam, di hakikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau di ilmu ini dia sudah satu. Ya, sama sebenarnya dengan Adam itu. Ya, Adam, Muhammad, Ahmad. Ya, kalau turun di hakikat tersebutlah dia. Tapi kalau sudah naik kepada ilmu, potensi ilmu, dia hanya dikatakan dengan batin, ya, atau dikatakan alam fak, ya, alam batin. Ya, alam batin atau dikatakan batin bi alaihim, ya, batin yang terlihat, batinnya Allah yang terlihat bi alaihim. Ya, ini jasad alam kabirau namanya. Ya, ini jasad alam kabirau. Makanya kita mengkosongkan, ya, kosongkan tuh alam kabirau ini. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara ilmu, ya, ini jasad, ini alam kabirau. Yang berdiri ini, yang kelihatan hidup ini, ya, dikatakan bi alaihim. Ya, sedangkan kolbi adalah zat hamdu. Tadi yang disebut dengan nama Allah tadi. Ya, kolbi nyawa. Ya, zat hamdu namanya. Makanya saat dia menaik ke atas, dengan tujuannya, ya, berarti dengan kuasa Allah itu, dengan kuasa Tuhan itu sendiri yang bernama Allah tadi, dia naik di atas menuju zat hamdu, menuju ketuhanannya. Alhamdulillahi, udah nggak bisa tuh Tuhan yang bernama Allah. Robil itu menguasai atau penguasa alamin jasad kita ini. Ya, sehingga kita bergerak. Alhamdulillahi Robil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang memiliki zat tadi, yang memiliki Allah tadi, yang dimiliki oleh Allah atau dikatakan zat yang zat, ya, zat itu Allah, ya, Allah itu zat. Ya, tapi Tuhan, hati-hati, ya, Tuhan bukan zat, ya, Tuhan bukan zat, Tuhan bukan nur, Tuhan bukan apapun, tidak bisa dikatakan, ya. Makanya saya katakan nur itu penilaian, ya, penilaian karena dia sudah hidup, itu satu penilaian. Ya, itu nur namanya, ya. Dalam adabnya kita itu nur, ya, artinya dalam pembahasan adab itu dikatakan nur karena dia hidup, ya, bukan berarti nur itu cahaya, ya, cahaya kayak matahari sehingga silau kita memandang, enggak, ya. Nur itu penilaian. Makanya dalam penilaian bentuk hidup itulah yang dikatakan nur, ya. Ya, begitu sahabat beriman. Jadi yang dimiliki oleh Allah tadi, yang sebagai zat adalah Rabbani, Ruhani, dan Nurani. Ya, ini Allah nih. Ya, makanya kalau tentang Tuhan itu tentang dia tadaburnya sendiri. Ya, tidak bisa dikatakan apa-apa. Dia makomnya tersendiri, tadaburnya juga sendiri. Ya. Gitu sahabat beriman. Ruhani mana? Ya. Rabbani ini yang Allah, ya, yang Allah. Ruhani adalah zat nyawa bagi kita, ya, ini Allah nih, ya. Nurani adalah jasad bagi kita. Rabbani yang menggerakkan kita, ya. Rabbani itu kekuasaannya, ya, ini Allah nih. Makanya yang dipanggil azan itu yang ini, yang tiga ini, ya. Duduknya kita cukup di sini dulu, ya. Setelah kita duduk di sini, mantap kedudukannya, dan kita sadar,
Oh, ternyata yang menggerakkan semua ini, yang membuat dia hidup adalah Tuhan. Oh, berarti tidak lain selain dirinya juga ini, ya. Nah, tidak terpisahlah dia, Allah, ya. Tuhan bernama Allah. Tidak terpisahlah dia. Ya, makanya tidak ada kajian mengkaji Tuhan, ya. Tuhan itu tidak bisa dikaji. Ya, hanya bagaimana diserukan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya. Kita duduknya dulu di situ. Ya, karena apa? Kan sudah dikatakan, ya. Sesungguhnya hamba itu dari diriku sendiri. Ya, kujadikan dari diriku sendiri, tidak ada yang mampu bersujud kepadaku selain diri sifatku. Ya, diri kehambaanku. Ya. Nah, begitu. Mudah enggak ini? Paham enggak? Ya, aman. Atau mudeng juga, Mbak. Muding. Iya, Masya Allah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Nah, Jadi kalau ya, ilmu itu makanya Mbak, kehambaan dulu mantap. ya kita ya Bang Amba. Jadi kalau Ya, bagaimana Abah? Bang Sobo, Ya, bagaimana Bang Abah? Sobo bicara hakikat itu bawa nama-nama. Kalau ilmu tidak ada nama, kembali ke asal muasal kejadian itu Bang Amba ya. Langsung dijadikan. Menjadikan. Abah Sobo, Jadi tidak membawa ya, nama-nama. Abah Sobo, iya, iya. Cakman itu ya, Cakman itu dia hakikatnya syariat, ya Cakman. Nah, dia menyampaikan hakikatnya syariat. Abah Sobo dia menceritakan hakikatnya marifat, ya. Abah Waskito dia menceritakan Iya. tarekat, ya, dengan marifat, ya. Nah, Masya Allah. Ya. ya, makanya tersebutlah nama-nama tuh, ya, tersebutlah nama-nama tuh. Nah, makanya kadang-kadang terbentur di situ dengan ilmu, ya, karena yang disebut katanya beda, padahal sudah satu itu, tapi masuk dalam ranah ilmu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, makanya dia harus kita mampu merangkai, ya. Betul. Bak Yuni enggak Semuanya. makanya Abah Waski, makanya Abah Komplit Abah, semuanya. ya. Abah siapa ini? Puter-puter pasti kembali ke Abah Sobo, ya. Sobo. Abah Sobo itu dia menerangkan memang sudah benar, ya, sudah benar, Betul. ya, benar semuanya, tapi dalam ranah Semuanya benar. iya, tapi dalam ranah hakikat marifat, ya, hakikatnya tarekat, ya. Ya, terbentuklah alam-alam itu, makanya tersebutlah nama-nama Nabi Isa, Nabi Musa, Betul. ya. Begitu. Begitu. Ya, makanya ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada tingkatan-tingkatannya, ya. Makamnya, makam. Semua ada peraturan tauhid, Makom. ya. Contohnya syariat tidak bisa, ya. Ya, contohnya syariat tidak bisa berhakikat, ya, harus belajar hakikat tidak bisa belajar tarekat, ya, hakikat tidak bisa masuk ke tarekat, dia harus belajar tarekat tidak bisa masuk Hebat marifat, ya, dia harus Masya belajar Allah. marifat, ya. Nah, semua sudah Hebat. Betul sekali ya Pak. ya, makanya semua sudah, Ya. Karena kalau ya, malam makanya nanti semua sudah, errornya, jadi laringan itu Allahu hudun Muhammadun Allah kan gitu. Iya, Jadi Mbak. tauhid. Jadi Mari mentul-mentul, Mbak. Lanjut Pak Guru. Pak Guru, di-mute suaranya Pak Guru. Bapak Guru masih minum. Oh.
Mbah Sobo lagi ngomong. Di mute. Masya Lagi Allah indahnya ada pagi-pagi. di